Yang saya hormati Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Bapak Haji Agus Wicaksono, Sarjana Sosial. Yang saya hormati Ketua DPC PDIP Kabupaten Lumajang, Bapak Solikin, Sarjana Hukum, beserta Sekretaris Bapak Haji Bukasan dan seluruh jajaran pengurus DPC dan anggota fraksi PDIP Kabupaten Lumajang yang hari ini hadir, Ketua Sekretaris Bendahara PAC PDIP Sekabupaten Lumajang, Kepala Badan dan Sayap Partai PDIP Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sungguh satu kehormatan buat saya. Saya tadi merasa tersanjung, hanya sekedar mengembalikan formulir saja PDIP harus menghadirkan seluruh PAC, Ketua, Sekretaris dan Bendahara Sekabupaten Lumajang. Luar biasa. Bapak Ketua DPC PDIP, saya membawa rombongan mulai dari Sekretaris Gus Zulkifli, beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Tauhid Wonorejo. Kemudian Ketua Dewan Penasehat, kenapa di sana? Pak Gatot beserta seluruh Dewan Penasehat yang terdiri dari mantan-mantan birokrat. Kemudian para wakil ketua yang sebagian besar adalah anggota fraksi DPRD dari Partai Gerindra dan caleg terpilih pada pemilu 14 Februari tahun 2024 kemarin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengembalikan formulir sebagai komitmen saya untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dari PDIP. Calon Bupati Lumajang. Mudah-mudahan kalau Allah mentakdirkan saya adalah bupati perempuan pertama di Lumajang. Bapak Ibu sekalian, banyak impian saya untuk membuat Lumajang ini maju, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan. Hari ini tentu kita tahu bahwa kesehatan menjadi bagian penting dari kemajuan sebuah daerah, termasuk Kabupaten Lumajang. Hari ini banyak hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, termasuk hari ini masuk puskesmas berbayar. Tentu ini sangat menyulitkan. Orang kaya kalau sakit dia tidak akan ke puskesmas, dia pasti ke dokter spesialis. Lalu siapakah yang datang ke puskesmas? Adalah masyarakat kecil yang secara ekonomi, secara finansial tidak berkemampuan. Maka ketika saya menjadi Bupati Lumajang, saya akan gratiskan masuk puskesmas. Termasuk ibu melahirkan gratis sudah tidak ada lagi. Ya. Ini penting, bukan hanya sekedar melahirkan bagi seorang ibu, tapi dia harus jaga janinnya, jaga bayinya supaya sehat. Ketika ibu melahirkan itu berbayar, bagi masyarakat yang mampu ini tidak menjadi masalah. Tapi bagi masyarakat yang secara finansial tidak berkemampuan, ini yang menjadi masalah. Ketika dia hamil, dia sudah lupa bagaimana memikirkan gizi dirinya dan anaknya. Yang dia ingat hanya bagaimana menabung untuk membayar persalinan yang tidak murah. Dan ini menjadi tekad saya bahwa ibu melahirkan harus gratis. Supaya dia bisa menjaga bayinya sehat. Apakah hanya itu? Karena ini bahaya. 1 tahun, 2 tahun tidak terasa. Tapi 5 tahun, 10 tahun akan semakin banyak kasus stunting bagi anak-anak.
Dan ini menjadikan bangsa ini semakin bodoh. Oleh karena itu kesehatan tentu menjadi bagian utama dan menjadi impian saya bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik. Banyak lagi masalah-masalah kesehatan yang lain, termasuk masalah pendidikan. Bagaimana saat ini seragam gratis sudah tidak ada. Dan saya akan mengembalikan ketika saya menjadi bupati, seragam gratis untuk anak-anak siswa baru harus ada. Termasuk banyak sekali masyarakat yang curhat terkait dengan honor non-NIP. Ini yang suaranya keras pasti guru ini Pak Agus. Iya, dari 500.000 menjadi 250.000. Saya bilang, kalau gurunya honornya 250.000, maka saya pastikan lebih besar sangunya muridnya daripada honor gurunya. Dan ini sama sekali tidak layak untuk seorang pencetak kader-kader bangsa. Banyak sekali hal-hal pendidikan yang harus kita sempurnakan, kita layani masyarakat. Pemerintahan itu intinya hanya satu, pelayanan itu saja. Masyarakat menunggu bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka. Maka selalu saya katakan, bupati itu bukan juragan, bupati itu pelayan. Pelayan, siapa juragannya? Masyarakat itu loh juragan. Yang harus dilayani oleh bupati karena dia adalah seorang pelayan. Jadi gak benar kalau ada bupati suka marah-marah kepada rakyatnya. Bupati itu harus mengayomi. Wong masyarakat itu loh gampang kok. Masyarakat itu dielus-elus, ditanya apa masalahnya. Kita beri dia solusinya, selesai. Gak perlu dimarah-marahin juga. Maka ketika selama ini saya diam, saya bukan takut. Saya bukan takut, saya ini anaknya tentara pejuang kok. Dalam diri saya ini ada darah pejuang. Meskipun saya seorang perempuan, saya tidak takut. Saya hanya ingin mendengarkan suara masyarakat saja. Apakah benar masyarakat menginginkan saya menjadi pelayan mereka? Saya harus dengar suara masyarakat, saya harus dengar gerakan masyarakat. Sebab kalau saya menjadi Bupati Lumajang, saya menjadi pelayan mereka, maka saya harus didukung oleh mayoritas rakyat Lumajang. Maka kalau ada calon bupati yang koar-koar soal dana besar, dia punya banyak miliaran, saya pastikan dia akan menghina rakyat dan membeli suara rakyat. Jangan pilih bupati yang suka koar-koar, dia punya banyak uang. Itu menghina rakyat. Dan saya pastikan dia akan melakukan korupsi besar-besaran untuk mengembalikan uangnya. Ayo berjuang bersama saya. Selalu saya katakan kepada seluruh relawan. Ketika kemudian banyak relawan bermunculan, jangan dikira seluruh banner yang terpasang di seluruh Lumajang sampai ke pelosok Ranupane, Tempur Sari, Argosari, jangan dikira saya mengeluarkan 1 sen dari uang saya. Saya tidak pernah mengeluarkan uang. Itu semua dari relawan. Dan saya bangga. Saya lebih bangga punya banyak relawan daripada punya banyak duit untuk menghina rakyat. Ayo berjuang bersama saya, mensejahterakan masyarakat Lumajang, bukan hanya untuk menjadikan saya bupati, itu tidak penting. Yang paling penting adalah berjuang bersama saya, mensejahterakan rakyat Lumajang. Saya ini setiap hari mendapat curhat dari rakyat. Saya setiap hari juga mendapat dukungan. Setiap hari saya selalu bertemu kawan baru, bertemu masyarakat dan relawan baru. Saya selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Kemarin saya didatangi para pensiunan yang saya
tidak mengenal satu persatu wajah mereka selama ini. Saya bersyukur ya Allah, Allah berikan kemudahan buat saya. Saya diberikan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dan itu setiap hari. Bayangkan ada banyak warung yang datang ke rumah saya. Bunda, bolehkah saya minta banner untuk dipasang di warung saya? Loh, selama ini kalau yang saya tahu para caleg, termasuk caleg-caleg saya ini, kalau mau masang bannernya di warung dia pasti berbayar. Dia pasti kasih uang ke warung. Tapi ini tidak, warung itu minta kepada saya. Karena dia tidak punya foto saya untuk mencetak sendiri. Kalau saya punya foto Bunda, saya akan cetak sendiri. Sopir-sopir truk, mereka pasang banner itu di truk mereka. Mereka beli dengan uangnya sendiri. Saya bilang, Pak, panjenengan ini mencari uang hari ini, dimakan hari ini. Kenapa panjenengan pasang dan beli cetak sendiri banner? Biar saya Pak yang urunan. Jangan Bunda, jangan. Kami punya 900 orang dan kami sudah urunan. Kami juga beli kaos sendiri Bunda, gak usah ikut-ikut. Bunda jangan takut, kami berada di belakang Bunda. Bapak Ibu sekalian, inilah yang membuat saya semangat untuk maju. Saya tidak gila jabatan Pak. Saya ini sudah selesai dengan diri saya ini. Sudah selesai, gak ada yang saya cari. Anak saya dokter, mantu saya dokter, selesai. Maka pilihlah calon bupati yang sudah selesai dengan dirinya. Jangan pilih calon bupati yang masih ruwet dengan dirinya. Jangan pernah memilih calon bupati yang kalau makan satu piring tidak kenyang. Dia makan berpiring-piring yang pada akhirnya akan meledak perutnya. Itulah Bapak Ibu, kenapa saya harus maju? Ini momen bagi saya. Karena rakyat sedang menunggu saya. Saya tidak GR. Saya sudah merasakan bagaimana saya menjadi konseptor, bagaimana saya menjadi teman dekat pemenangan pilkada kakak saya 2 periode. Tidak sebegini-begini amat relawan itu muncul Pak Agus. Zamannya Pak Sahrojat itu tidak banyak relawan-relawan yang seperti ini. Saya merasakan betul dan saya bisa membandingkan. Saya sampai mikir begitu banyak relawan-relawan, apa dia tidak sedang mengujo-ujo saya ya. Saya terus berpikir, ketika 2018 pilkada kemarin juga tidak banyak relawan yang mengikuti kami. Relawan itu kami bentuk, bukan seperti sekarang mereka membentuk dirinya sendiri, mereka bekerja sendiri, mereka berjuang sendiri. Ini yang bagi saya adalah jalan kemudahan Allah untuk terus berjuang. Ayo, kemenangan sudah di depan mata. Rakyat sedang menunggu perjuangan kita. Mari berjuang bersama saya. Sekali lagi, tidak hanya menjadikan saya bupati, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Pak Solikin, Pak Bukasan dan seluruh pengurus DPC, PAC, PDIP yang telah memberikan tempat di hati panjenengan semua. Mudah-mudahan rekomnya bisa membersamai kami sehingga kita bersama-sama untuk berjuang. Saya yakin rakyat akan bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.